Harus di Hmm. Itulah padahal aku semangat semangat lah jam setengah 6 tadi muka LMS sudah buka-buka semangat saking semangat belajar tadi. tidak kedengeran Pak suaranya Pak Pak. Aril, ya Pak Izin Aril, Pak. suara tidak kedengaran Pak. Tes. Nah, sip Pak. Dengaran ya Pak Edia? Kedengeran Pak, mantap Pak. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat, luar Pak. biasa Pak. Khusus Pak Wahyu, Kaifa Halik. Sehat, Pak. Kalau Pak Wahyu saya tanya pakai bahasa Arab. Kaifa Halik, Pak Wahyu? Alhamdulillah khair Pak. Alhamdulillah bin khair. Iya. Iya, saya cuma tahunya itu Pak Wahyu. Tahunya itu. Kaifa Halik, man ismuka. Yang lainnya tidak tahu. Man Robuka Pak. Baru buka. Hai, kalau ini kenapa takut? Pagi-pagi lah takut ini Pak Wahyu. Janganlah Pak. Istirahat semalam Pak. Mimpi aku enggak Pak? Tidak. Tidak. Oh. Malam mimpi ke Bu Nopi, kami ke Pagar Alam. Ya Allah. Ah. Ayo, Pak. Iya. Ah, itu ngopi tuh Pak Wahyu. Wujudkanlah mimpi. Iya. Pengen berfoto di tanggal 2000 Bu Nopi. Ayo, Pak. Oh di mana? Ada tanggal 2000 Pak ya? Nah, Aduh. tahu itu Pak Wahyu. Ya, Masa iya. tinggalan. Udah update nih on kau nih. Iya Pak ya. Wahyu. Tidak update, nggak Pak? Tidak update. Oke, baik Bapak Ibu, ketemu lagi kita di Sinkronus kedua untuk agenda kedua kita. Di agenda pertama itu sudah saya ini, silakan Bapak Ibu nanti kalau mau melihat kembali, mau mereview kembali sudah saya upload di akun YouTube saya ya. Oke, ya silakan. Insya Allah nanti agenda Sinkronus kedua ini juga akan saya upload Insya Allah ya. Oke, baik Bapak Ibu, di sinkronus kedua pembelajaran kita di agenda kedua ini tidak banyak Bapak Ibu. Desain pembelajaran kita yang pertama adalah salam, kita membangun keakraban lagi, menghidupkan suasana sehingga Bapak Ibu siap untuk belajar ya. Kemudian yang kedua nanti kita akan saya akan bertanya sedikit tentang pengalaman Bapak Ibu belajar di hari ke-11 hari ke-13 kemarin. Ya, di pembelajaran baik sinkronus maupun asinkronus. Selanjutnya saya akan memberikan overview salah satu mata pelatihan yang ada di agenda kedua ini yang menurut saya Bapak Ibu perlu pemahaman karena nanti yang akan saya jelaskan ini itu bersifat aplikatif Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ketika menyusun rancangan yang akan saya jelaskan ini Bapak Ibu harus memasukkannya. Ya, harus memasukkan materi yang saya jelaskan hari ini, yang saya overview hari ini. Kemudian yang ketiga itu ada penjelasan tugas asinkronus dan terakhir kita penutup. Ya, itu Bapak Ibu ya. Oke, rencana pembelajaran kita hari ini. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Ini masih ada yang di luar ya, masih ada yang 1, 2, 3, 4, 5. 5 Oh, Pak. masih 5 ya, baru 5 ya. Ya, kalau untuk ketok palu paripurna ini belum memenuhi quorum ini. Belum quorum, Pak? Ya, belum 50% plus 1 ini. Ya. Oke. Ya, kita masih menunggu Ibu Sikta. Pak Wahyu kemana Bu Sikta, Pak Wahyu? Kita masih dalam perjalanan, Pak. Oh gitu. Memang Iya. rumahnya di mana rumahnya? Kalau nggak salah kemarin dia ke Oku Selatan, Mbak. Berangkat semalam, Mbak. Oh gitu. Oh Iya. jadi sekarang dia OTW ke Oku Palembang Selatan. atau OTW ke Oku Selatan? OTW ke Oku Selatan, Mbak. Wih, jangan-jangan dia mau kopi darat dengan Pak ini kan ya? Pak Camat. Nah, dengan Pak Camat. Iya. Kalau gitu untuk tugas kelompok serahkan dia berdua Pak ya, untuk sekelompok kan. Bener, Pak. Mereka ketemu kan langsung. Iya. Pak Wahyu, Pak Bayu, Pak Edi ngiring Pak ya. Siapa? Selesai Padi lah. panak padi kuring Pak, mana kendak kami ngiring.
Oh, Iya. bukan Yakin aku, dikesempatkan Pak. kampus ya Pak Edi. Nggak kemundur katanya, Pak. Oke, baik Bapak Ibu, eh, sebelum kita masuk ke penjelasan singkat, karena kita sudah memenuhi quorum ya, sudah 6 ya, maksudnya Pak Kasimuddin tadi sudah memenuhi quorum. Mungkin saya akan sedikit mendengarkan pendapat Bapak Ibu, apa pengalaman Bapak Ibu belajar di kemarin, di hari ke-13, yaitu pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau berpendapat, mengeluarkan pendapatnya, silakan. Atau kita ladies first ya. Setuju tidak Pak Edi kalau ladies first ini? Janganlah, yang pertama tuh si laki-laki lah, Pak. Oh gitu. Kalau cewek yang duluan, kan tinggal satu Pak ceweknya, Pak. Jadi Pak duluan aja, Pak. Ketua. Gitu Pak yang Ketua apa cewek. yang dulu? Pak Ketua apa yang dulu, Pak? Ketuanya siapa yuk ketuanya? Bayu ya ketuanya. Ketuanya Pak Edi, Pak. Edi Sarwono, Pak. Oh Iya. ya, oke. Yang banyak gelar, Pak. Iya. Malu aja dengan Pak Arif itu, Pak. Pak Arif itu habis sekolahnya, dekatin lagi sekolah dia tuh. Kalau baca jadi profesor. Cuma ada kata WI, ada kata profesor ya Pak Edi ya. Yang ada dosen ya enggak? WI udah kata ya, Pak ya? WI tidak ada Pak. WI itu adanya dia WI sekelas profesor itu namanya WI utama Pak. WI utama itu pangkatnya 4D ke atas, 4D dan 4D. Jadi, Itu Pak. jadi kalau di universitas kan bisa ke profesor kan, Pak? Sampai Bisa, 70 bisa. kan, Pak? Profesor kan? Guru besar. Kalau di WI, kalau dia sudah WI utama yang 4D ke atas itu 65 pensiunnya. 65, Pak ya? Kalau Madya masih. Paling pangkat tuh lah, Pak, naik 4E, Pak ya? Enggak bisa Pak, saya mentok di Selamat 4D. pagi Pak Alam Saril dan beserta Selamat pagi Pak Ngepta. kelompok 2. Susah Pak- masuknya Pak Saril ini banyak pintu. Oh gitu. Ya. Oh. Oke, Pantas silakan. Pak Camat ini ya. Kira tadi Pak Camat habis ini ditarik ke perizinan. Ke perizinan itu cuma satu pintu dia. Iya kan? Dinas perizinan penanaman modal terpadu satu pintu kan? Cuma satu pintunya. Oke. Ya, gitu Pak Edi. Saya tidak bisa lagi karena saya mentoknya di 4C. Sudah dari 2015 4C Pak. Karena mentok di Madya ya, Pak? Iya, mentok di Madya. Karena saya di ini Pak, pegawai di daerah tingkat 2 kabupaten kota. Kecuali kalau ke provinsi. Kalau ke provinsi bisa. Utama, yang provinsi Iya. utama deh, Iya. Pak. Syaratnya di provinsi atau di kementerian atau di lembaga kementerian. Oh, kalau di daerah tidak bisa ya, Pak? Tidak bisa Pak, dia harus cuma sampai dari LAN kredit dari LAN-nya nggak mau dia memberikan paknya perhitungan angka kreditnya. Tapi Ya. kemarin kan pengalaman kami, Pak, di Hmm. dinas, Pak. Jadi ada bekas kepala dinas kami lah, Pak. Jadi jadi mereka itu hijrah ke Unsri, Pak. Jadi jadi dosen sekarang, Pak. Dokter juga sudah, Pak. Iya. Jadi istilahnya hijrah apa, Pak ya? Bahasa mereka tuh dari ini ke dosen. Ini apa? Misbar. Misbar ya. Misbar. Gerimis bubar. Ya Pak Bayu. Apa istilah? Gerimis Kalau Prof bubar. Anies itu misbar. Prof Anies bilang tuh misbar kan? Ya, Misbar. misbar. Ya, Ya. jadi ke dosen katanya. Nah, mungkin kemungkinan masih bisa katanya jadi profesor kan? Bisa Pak. Bapak itu umurnya berapa ya Pak kemarin Pak Dokter Yos tuh? Belum ada 60 kayaknya Pak. Tapi Oh iya mungkin Pak. masih bisa jadi profesor katanya kan? Bisa. Nah, jadi bisa sampai 70 kata Pak Prof Anies. Ya, kalau profesor ya. Kalau dia bukan profesor 65 kalau dosen kan. Iya, 65 Pak. Batas rektor kepala ya Pak? Ya, cuma syaratnya itu Pak Edi kalau mau jadi dosen, mau pindah, harus ini dulu Pak, mengabdi dulu Pak di perguruan tinggi itu minimal 2 tahun katanya. Jadi kita tuh harus ini Pak ya apa? Punya nomor induk dosen Pak ya? Iya, jadi harus dosen mengabdi dulu, ngajar dulu sebagai dosen luar biasa di perguruan tinggi mana gitu kan. Nah, kaget setelah 2 tahun baru bisa ngusul. Dan itu pun kalau dikasih sama instansi induk kan. Iya Pak. Kalau dikasih sama Pemkot Linggau, kalau Pemkot Linggau nggak mau melepas, nggak bisa juga ya Pak? nggak bisa juga. Ya, kemarin saya sempat juga mengikut Pak Bayu waktu Pak Bayu di provinsi di provinsi kan. Iya. Cuma nggak ada tawaran dari Pak Bayu, ya sudahlah. Sombong Pak Bayu. Belum kenal gitu waktu itu Pak. Gitu. Iya.
Bukan Pak Edi nanya-nanya tuh ngapo nak jadi WI apa Pak Edi tuh? Panjang dan cerita. Kalau nggak tahu nasib kita bawa jadi WI, Pak Bayu. Tapi kebanyakan WI itu Pak begitu dia mau menjelang pensiun Pak biasanya. Ya, Biasanya. betul. Kalau masih Karena- ada harapan di struktural dia biasanya. Tapi itu tidak berlaku bagi Pak Aril. Pak Aril memang akademisi yang Ya. murni, profesional. Jadi dia bukan nunggu pensiun dan memang jiwanya jiwa akademisi lah. Jadi, gitu ya Pak Bayu. Tapi Iya. sebenarnya tidak juga Pak Bayu. Kadang-kadang memang timbulnya itu kadang-kadang, wih, lemak yang ngajar. Itu nah kadang-kadang. Iya. Contoh kadang dulu kan ini Pak sering jadi apa? Jadi narasumber waktu itu kan Pak. Jadi kebenaran waktu itu waktu aku masih di PU Musi Banyuasin kan Pak. Jadi ada pertama kali waktu itu penerapan aspal karet kan Pak. Jadi waktu itu kami kabupaten pertama Pak. Jadi tahun 2018 itu sempat dapat penghargaan kami Pak. Jadi kabupaten 3 terbaik kan. Di seluruh Indonesia kan dapat penghargaan dari Pak Menteri kan. Nah, jadi semenjak dari situ kadang-kadang dia jadi narasumber. Sudah itu kadang-kadang ada tamu-tamu studi banding. Kadang-kadang asik juga Pak ngomong di depan uang-uang yang apa? Memang pangkatnya tinggi-tinggi, memang jabatannya tinggi-tinggi. Ya, karena kita tadi memang sudah duluan pertama. Jadi ya memang ya lebih tahu dulu Pak ya kasarnya itu kan Pak. Iya. Walaupun kadang-kadang pinternya memang pinter wong tapi Pak kadang lebih tahu dulu kadang-kadang. Sama kayak Pak Ari lah. Menang semalam Pak ya. Istilah Wong itu menang semalam ya. Menang semalam, menang selangkah. Jadi ini kepuasan tersendiri bagi Pak Edi ya Pak Edi ya. Kadang-kadang apa ini apa studi banding kadang-kadang kan dari kabupaten mana Batanghari, kabupaten mana kan datang. Apalagi habis jadi narasumber tuh honornya besar ada Pak ya. Tahu nian Pak Bayu. Besar dan juga ini. Memang ya Pak Bayu, memang Pak Edi memang kebanyakan yang W ini kadang-kadang yang kata Pak Bayu tadi ya, menjelang pensiun. Karena W itu kepanjangannya waktunya insaf, Pak. Waktu insaf. Ya, waktunya insaf ya. Oke. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan. Atau saya paparan dulu ya, nanti kita berbagi pengalamannya nanti ya. Paparan dari saya. Nanti setelah itu kita paparan tugas kelompok. Atau paparan tugas kelompok aja dulu deh. Paparan tugas kelompok yang kata saya berbagi pengalaman tadi. Ya, kita ada tugas kelompok kemarin apa tugas kelompok? Enggak, tugas individu ya? Tugas kelompok coaching ya? Coaching. Ya, saya lihat coaching tadi ya. Ya, coaching. Dan saya sudah tonton beberapa videonya sudah ngirim, Pak Nokta, Pak Bayu juga sudah mengirimkan, si Pak Prengki juga sudah mengirimkan, Pak Prengki dengan Pak Edi kalau nggak salah ya Pak Prengki ya. Ya Pak Prengki dengan Pak Edi dan sudah saya tonton juga. Ya. Oke, Pak Wahyu juga dengan Bu Sixta juga sudah saya lihat juga. Ya. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita ke tugas individu dulu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, tugas individu kemarin itu adalah Bapak Ibu diminta untuk mendeskripsikan permasalahan atau isu atau area mana di organisasi Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu perlu dilakukan suatu perubahan. Gitu ya. Ya, oke. Di mana Bapak Ibu saya minta untuk pertama mengidentifikasikan, kemudian memilih yang mana yang menjadi isu prioritas atau permasalahan prioritas, kemudian cari penyebabnya, berikan alternatif solusi dan tentukan solusi yang terbaiknya. Oke, ya saya minta sekilas saja Bapak Ibu untuk memaparkan kita dari berbagai daerah yang berbeda, ya mungkin satu perwakilan satu daerah saja ya. Oke. Kita mulai dari ini dulu, dari Oku Selatan dulu. Silakan Pak Nokta. Dibuka saja Pak Nokta, share screen saja Pak Nokta, tugas yang Pak Nokta individu itu. Kemudian dipaparkan. Sekilas saja Pak Nokta, waktunya kurang lebih 3 menit saja. Sebentar Bapak. Ini. Nah, gimana itu Pak Nokta? Jangan gugup. Nanti setelah ini kita Bukan ke gugup. Pagar Alam. Setelah Oku Selatan kita ke Pagar Alam. Siap-siap orang Pagar Alam. Siapa nanti perwakilannya? Sebentar Pak. Ini bukanya ini bukan gugup. Ini
Bapak tidak terbiasa membuka ya, Bapak? Dibuka. Sebentar, Bapak. Assalamualaikum. Selamat bergabung, Pak. Waalaikumsalam, Pak Astra. Ya, bergabung, Pak. Maaf tadi Ya. sinyal agak putus-putus. Sinyalnya Oh. agak lemot. Ya. Oke, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Dimaafkan. Tapi izin dulu sama Pak Edi. Kalau ketemu Pak Edi masuk. Oh, Yo, ketemu dengan Pak Edi, Pak mohon Edi. izin. Siap, Ya. Pak. Lanjut. Yo, mohon Kata izin, Pak- Pak Edi. Kata Ya. Pak Pak, Bayu, lanjut. Pak Edi itu ketua, kata Pak Bayu. Kan kita Yo. lawan ketua. Jadi Pak Yo, mohon izin. Pak Wahyunya Betul. wakil, Pak. Jadi Oh, kalau Yo. mau berhalangan, jadi delegasikan ke Pak Wahyu, Pak. Pak Wahyu. Wakil. Siap. Makanan. Siap. Oke, ya. Bagus deh itu di kelompok ini. Ketua Pak Edi, ya dah. Bendahara Bu Nopi, Ya. Pak Wahyu kaget kita utus juga sebagai pemimpin doa kayak gitu. Amin, amin. Gimana Pak Camat? Sebentar, Pak. Ini lagi buka, Pak. Susah, Pak. Alam Sari bukanya nih. Bapak tuh ingat tak kode gemboknya itu? Kode passwordnya itu ingat tak nomor kodenya itu? Gimana Pak? Pak Dokter? Oke. Ya, Selamat Bisa pagi. ke Pak Noktas? Assalamualaikum. Saya coba Waalaikumsalam. memaparkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hasil kerja individu saya tentang analisis perubahan unit organisasi dari perspektif perubahan. Jadi ini pendahuluannya dibacakan Pak Alamsari ya. Ditayangkan tapi Bapak bercerita saja Pak. Ya, waktu kita tidak usah lama-lama. 3 menit. Bapak share screen, bisa nggak Bapak share screen? Jadi ditayangkan saya ini buka di HP Pak. Coba yang yang mahir dulu buka. Mainkan ini nih. Saya buka Pak, HP ini. Bukan Pak Nokta sudah dikirim belum dengan saya melalui Sudah Pak. melalui WA atau sekalian melalui email kayaknya kemarin Pak Nokta itu. Melalui email ya. Oh, bukan melalui WA Pak. Bukan, melalui Iya. email saya. Saya buka Ya. email kemarin itu melalui email kayaknya Pak. Ya. Nah, ini. Rapat dulu. Kalau Lewat bisa, WA aja Pak. Pak. File, Pak. Ya. Hah? Atau minta bantuan siapa yang jadi Srot, Iya, kirim asisten WA Sorot. aja Pak. Jadi host. Oke, Suruh oke. Bu Nopi Siapa aja. yang jadi Ke asisten saya Sorot? boleh. Oh, Tolong kirim Bu ke Nopi. Bu Iya. Nopi Bu boleh. Nopi, Nanti Bu minta Nopi tolong. yang share screen-nya gitu maksud Bu Nopi. Oke. Jadi admin ya, host. Ya, Pak, jadi saya anu. duluan nggak apa-apa, Pak. Saya duluan aja, Pak. Oh, silakan. Ya, sambil menunggu Pak Nokta kita dari siapa Pak Wahyu ya tadi mau maju ya. Ya, Pak. Siap, Oke, Pak. silakan Pak Wahyu. Pak Nokta nanti kirimkan dengan Bu Nopi ya, biar Bu Nopi nanti Ya, yang bantu. ya ini. Silakan Pak Wahyu. Ini sudah ditayang, Pak. Sudah Ya. ditayang, Pak. Sip, Pak. Jadi kan Jelas Pak. analisa Cuma mohon dia permasalahan, agak di zoom sedikit Pak, Assalamualaikum supaya kelihatan Pak, terbaca Pak. Oh, nggak di sini. Mohon tuh di zoom sedikit Pak. Maksud tuh ya, kasihan Pak Astra. Takutnya nanti Pak Astra nempel matanya ke laptop. Kacanya tadi Pak Astra ya. Ya, matanya agak Assalamualaikum belum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin, Pak, warahmatullahi wabarakatuh. menyampaikan terkait materi kemarin analisa Hmm. permasalahan perubahan di unit organisasi kan. Mhm. Dari sini kan pendahuluan dulu Pak. Ya. Pertama kan strategi komunikasi adalah perencanaan dalam penyampaian pesan melalui kombinasi berbagai unsur komunikasi seperti frekuensi, formalitas, isi, saluran komunikasi sehingga pesan yang disampaikan mudah diterima dan dipahami serta dapat mengubah sikap perilaku dengan tujuan komunikasi. Mhm. Pertama poin yang saya angkat nih strategi komunikasi Pak ya. Di sini dengan retorikanya Pak banyak nih uraian-uraian, hambatan strategi, Mhm. hambatan dalam proses penyampaian, Mhm. hambatan secara fisik, secara semantik dan psikososial. Mhm. Permasalahan kedua yang kami angkat itu teknologi. Mhm. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang digunakan untuk kenyamanan hidup manusia. Mhm. Dengan kata lain, dengan teknologi itu dapat membantu memudahkan pekerjaan kita, Pak. Mhm. Di Bapenda ini kan kita kan ada 5 pajak daerah, Pak. Pajak kendaraan bermotor,
bea balik kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak air permukaan, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Dari lima jenis pajak ini, untuk PKB dan BBNKB itu sudah menggunakan aplikasi, Pak. Untuk PAP belum, PBBKB belum, pajak rokok itu sifatnya given. Nah, dari poin komunikasi, kadang dalam segi pelayanan, wajib pajak itu tidak mengetahui syarat-syarat, kelengkapan untuk membayar pajak kan. Komunikasi juga penting kan. Nah, poin kedua itu teknologi. Dengan teknologi itu kan wajib pajak itu tidak perlu datang ke kantor Samsat, Pak. Jadi mereka cukup perlu dengan menggunakan aplikasi tersebut membayar. Sekarang kan ada modern channel, Pak, Tokopedia, Shopee segala macam. Jadi cukup membayar di sana, tinggal menukarkan struk tersebut. Nah, dari poin tersebut, Pak, alternatif solusi dalam mengantisipasi lamanya proses pembayaran harus menggunakan elektronik transaksi seperti mesin edisi, Pak, modern channel. Kami juga mempunyai aplikasi Edempo. Edempo itu aplikasi Pemkab Sumsel untuk mempermudah pembayaran pajak. Signal punya kepolisian, terus juga pembayaran pajak juga bisa melalui Tokopedia, Shopee, dan Indomaret. Nah, jadi dari poin-poin itu, Pak, komunikasi juga penting, tapi yang paling penting teknologi. Dari 5 mata pajak tersebut, untuk PKB dan BBN kita sudah punya aplikasi. Untuk PAP belum, Pak. Jadi PAP ini petugas kita di lapangan mengecek secara langsung ke perusahaan-perusahaan, nanti perusahaan mengirimkan laporan dan mengecek juga secara langsung. Nah, jadi dengan alternatif permasalahan yang materi yang saya dapat kemarin, kami berpendapat bahwa perlunya, Pak, teknologi itu dalam mempermudah pekerjaan. Jadi mempermudah pekerjaan seperti di sini, kami coba merancang aplikasi pajak air permukaan, Pak. Jadi dengan pajak tersebut, kilometer penggunaan air tinggal dikirimkan, jadi petugas kita tidak capek lagi ke lapangan, dikirim di aplikasi, dicocokkan, tinggal penetapan dan tinggal bayar lewat aplikasi, Pak. Jadi mereka bayar, nggak perlu lagi datang ke kantor, tinggal diupload dan tinggal selesai proses. Jadi teknologi dan komunikasi sangat mempengaruhi, tapi yang sangat mempengaruhi dari kemudahan dalam khususnya di Bapenda ya teknologi, Pak. Jadi dengan adanya aplikasi itu sangat membantu, Pak. Mungkin itu, Pak, paparan dari saya, Pak. Lebih dan kurang saya mohon maaf, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali paparannya Pak Wahyu. Sebelum saya tanggapi, silakan Bapak Ibu ada yang mau menanggapi. Tanggapan ya Bapak Ibu ya. Saran atau komentar atau kritik, tapi bukan bertanya ya. Ya. Oke, Bapak Ibu kasih saran, kasih komentar atau kasih kritik, asal jangan bertanya. Kasihan Pak Wahyu kalau bertanya ya. Iya. Jangan berbentuk pertanyaan, terutama pertanyaan yang mengarah ke substansi. Oke. Silakan Bapak Ibu. Ada? Ibu yang mau memberikan komentar? Komentarnya saja, komentar. Jangan hanya di media sosial ada komentar, Pak. Iya, pemaparan ini juga ada komentar ini. Ya. Pak Kasih, gimana Pak Kasih? Menurut Pak Kasih, apa yang dipaparkan Pak Wahyu? Ya benar, Pak. Menurut saya, Pak. Ya. Benarnya Ya. di mana, Pak? Karena Pak Bayu dari sistem apa Bayu? Maaf Pak, tadi lagi terpencet keluar Pak. Sama. Kayaknya ketularan Pak Edi ini, senang niat salah pencet ini. Salah pencet Pak, maaf Pak. Hai Pak Edi ini ngajari Pak Kasim dulu mencet-mencet. Ya, Pak Kasih, Pak. Senior kita, Pak. Kata Maklumi bae Pak untuk Alam Saril, cak mana itu lanjut pencet-pencet lagi. kalau bakso kuyung prank itu ngajari buaya berenang katanya. Kalau bakso kuyung saya itu ngajari buaya ngajari buaya berenang, ngajari buaya berenang. Iya, artinya mengajar orang yang lebih tahu. Atau Pak Edi, Pak Kasim lebih tahu kan? Oke, baik.
Ya, ada lagi menurut Pak Kasim sudah benar, sudah sesuai lah dengan apa instruksi dari tugas yang saya berikan kemarin ya Pak Kasim ya. Iya. Ada lagi? Mungkin ada lagi? Oke, Pak Wahyu bisa ditayangkan kembali, Pak Wahyu? Bisa Pak. Ya, oke. Iya, dari atas Pak. Jangan langsung ke bawah Pak, atas dulu Pak, atas, baru pelan-pelan ke bawah. Ya, oke. Ya, ya, jadi tugasnya adalah menganalisa permasalahan perubahan di organisasi dan perspektif manajemen perubahan di organisasinya. Karena Pak Wahyu di Bapenda ya, di Bapenda, maka Pak Wahyu mengangkat menurut Pak Wahyu perubahan yang perlu dilakukan di Bapenda Provinsi Sumatera Selatan. Tadi ada 3 tadi Pak Wahyu ya, ada 3 kalau nggak salah saya melihatnya tadi. Perubahan yang pertama katanya perlu adanya apa ya? Pemantapan atau penerapan kembali strategi komunikasi. Benar Pak Wahyu ya? Kemudian yang kedua, coba scroll ke bawah Pak Wahyu. Yang kedua tadi pemanfaatan teknologi informasi. Ada tadi apa ya? Ya, pemanfaatan teknologi informasi. Nah ini penggunaan teknologi informasi. Yang ketiga, 3 atau 2 tadi Pak Wahyu? Oh, 2 ya? Ya, 2 ada Pak. 2. Nah, jadi menurut Pak Wahyu ada 2 area perubahan yang perlu dilakukan di organisasi Pak Wahyu. Yang pertama itu tadi berhubungan dengan bagaimana mengoptimalkan, bagaimana menerapkan strategi komunikasi. Kemudian yang kedua bagaimana penggunaan atau pemanfaatan IT dalam mempermudah pekerjaan. Nah, dari 2 itu Pak Wahyu berpendapat bahwa yang pertama area perubahan yang kedua itu yang perlu untuk dilakukan sekarang menurut Pak Wahyu di organisasinya. Karena ada beberapa penyebab, ke bawah lagi Pak Wahyu, nah, ada beberapa penyebab di sini, nah, ada beberapa penyebab, ya jadi ini ada beberapa penyebab, nah, jadi ada beberapa penyebabnya. Salah satunya seperti kata Pak Wahyu tadi, ada beberapa dari tusi Bapeda itu yang belum memanfaatkan teknologi informasi. Tadi menurut Pak Wahyu ada 5 jenis pajak tadi, ada yang belum memanfaatkan dan itu yang mau diangkat sama Pak Wahyu, dan Pak Wahyu berpendapat bahwa dia inginnya di Bapeda itu 5-5-nya itu ada aplikasinya atau memanfaatkan teknologi informasi. Oleh karena itu dari alternatif solusi yang disarankan Pak Wahyu, apalagi Pak Wahyu, nah Pak Wahyu mengatakan bahwa ini alternatif solusinya. Nah, dari alternatif solusi itu, nah kita lihat di sini katanya sudah ada e-demo, ada signal, ada pembayaran, ya, pembayaran Topet, Shopee dan Indomaret dan Alfamart. Ya. Nah, tetapi katanya ada perlu lagi yang perlu ditambah, ya, yaitu tentang apa tadi Pak Wahyu? Pajak ke permukaan Pajak. Pak. Iya. Pajak itu. Jadi sepertinya solusi terbaik menurut Pak Wahyu adalah, kalau saya menangkapnya di sini, Pak Wahyu berpendapat bahwa untuk penagihan itu solusi terbaiknya adalah memanfaatkan teknologi informasi. Perlunya pemanfaatan teknologi informasi. Mungkin Pak Wahyu untuk kedepannya nanti di tugas ini, mungkin Pak Wahyu bisa juga nanti menambahkan kira-kira manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Bisa jadi manfaatnya bisa mempercepat pelayanan gitu Pak Wahyu ya. Mempercepat pelayanan, kemudian juga bisa jadi bisa meminimalisir ya terjadinya, mohon maaf misalnya KKN, misalnya gitu Pak Wahyu ya. Ya, misalnya untuk meminimalisir itu. Nah, sehingga dengan diterapkannya aplikasi ini diharapkan di Bapenda Provinsi Sumatera Selatan itu kinerjanya akan meningkat, kinerja pemberian pelayanan, kinerja penagihan. Ya. Jadi kalau saya menilainya apa yang dipaparkan Pak Wahyu ini sudah sesuai dengan uraian atau tusi Pak Wahyu sebagai pejabat administrator. Kemarin sudah saya katakan bahwa
Bapak Ibu di pejabat administrator ini adalah diharapkan nanti menumbuh kembangkan memiliki jiwa kepemimpinan kinerja. Dan arti kata bagaimana Bapak Ibu melakukan sesuatu, melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja organisasinya. Jadi kalau kita bisa pahami secara tersirat yang tugas Pak Wahyu ini, Pak Wahyu ingin meningkatkan bagaimana kinerja pelayanan penagihan pajak misalnya. Seperti itu. Dan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Memang saya belum meminta Bapak Ibu untuk merumuskan inovasinya. Mungkin Pak Wahyu sudah ada inovasinya. Rencananya saya mau bikin ini gitu. Tapi memang sengaja memang tidak usah ditayangkan di sini. Ya, oke. Karena kita batas hanya alternatif solusi apa yang Bapak Ibu rasa perlu untuk dikembangkan di organisasi Bapak Ibu untuk meningkatkan kinerja organisasinya. Kalau menurut saya yang Pak Wahyu ini sudah benar, Pak Wahyu alternatif solusinya adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi atau membuat semacam aplikasi untuk meningkatkan kinerja di Bapenda Provinsi Sumsel, khususnya kinerja penagihan penagihan pajak kepada WP ya, wajib pajak. Oke, baik Bapak Ibu, kita kasih aplaus untuk Wahyu. Ya, kalau di kelompok 1 kemarin saya ajari tepuk salut. Ya, atau Pak Bambang, senang kami Pak dapat mainan baru katanya tepuk salut. Nah, jadi tepuk salutnya gini Bapak Ibu. Kalau kata saya tepuk salut, prok 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 salut salut, prok 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 salut salut, prok 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 salut. Nah, gitu ya. Kita pakai coba. Kita kasih tepuk salut untuk Pak Wahyu. Tepuk salut. Prok 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 salut Salut, salut. Prok, 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 salut, salut. salut. Prok 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 salut. Salutnya 2 jempol. Oke, thank you Pak Wahyu. Bapak Ibu, saya kasih bocoran sedikit. Tugas kita hari ini akan melanjutkan tugas kemarin. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu untuk mengumpulkan tugas hari ini bisa merevisi tugas kemarin, nanti digabungkan dengan tugas hari ini. Makanya Pak Wahyu sudah bisa mendapatkan gambaran apa yang menurut saya perlu direvisi atau perlu ditambahkan. Silakan Pak Wahyu ditambahkan Pak Wahyu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Siapa lagi yang mau memaparkan atau Pak Camat? Izin sudah di Ibu Nopi, Kak. Oke, silakan Tolong Pak Camat. ditayangkan. Ya, ayo Bu Nopi. Ibu sebagai asrot, asisten sorot. Oke, sip. Langsung halaman 2 Bu Nopi. Iya, monggo silakan Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dalam pendahuluan dalam analisis perubahan unit organisasi dari perspektif manajemen perubahan, langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah. Beberapa masalah yang mungkin muncul adalah resistensi dari pegawai terhadap perubahan, kurangnya komunikasi yang efektif tentang tujuan perubahan, dan tidak jelas mengenai tanggung jawab setelah perubahan. Jadi ini karena sekarang ini banyak sekali mungkin suatu perubahan-perubahan. Ataskan lagi Bu, tolong Bu. Ya. Bentar, Pak. Oke. Ya. Jadi dapat saya analisa penyebab masalah resistensi pegawai atau aparatur sipil negara ASN dapat disebabkan oleh ketakutan, kehilangan pekerjaan, topoksi, atau ketidakpastian tentang perubahan tersebut. Sedangkan masalah komunikasi dapat disebabkan oleh kurangnya transparansi dalam memberikan informasi mengenai perubahan. Ketidakjelasan tanggung jawab mungkin terjadi karena struktur kondisi yang belum didefinisikan dengan baik. Ini juga salah satu tugas kita sebagai pimpinan, mungkin menjelaskan kepada, kalau di kantor saya ini beberapa kasih gitu seperti itu, dan sekjam, kasubag kepegawaian, kasubag perencanaan. Jadi masing-masing dari mereka harus mengerti tugas pokok dan fungsi masing-masing. Selanjutnya menentukan prioritas masalah atau membantu dalam menangani masalah secara efektif.
Prioritas dapat ditentukan berdasarkan dampak masalah terhadap para pegawai atau sipil negara, kinerja organisasi pemerintahan. Jadi beberapa alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan adalah yang pertama, mengadakan seksi komunikasi yang lebih terbuka dan teratur untuk menjelaskan tujuan dan manfaat perubahan kepada seluruh aparatur sipil negara. Jadi tugas kita sebagai koordinator, administrator, sebenarnya kita harus lebih mampu duluan ini, supaya kita bisa menjelaskan kepada kepala seksi kasih sekcam tentang hal-hal yang menyangkut tugas dan pokok masing-masing. Yang kedua, melibatkan pegawai dalam proses perubahan dengan menyediakan peluang partisipatif. Jadi para kasih sekcam dan kasubag saya partisipasikan aktif terhadap suatu perubahan seperti itu. Yang ketiga, memberikan pelatihan dan dukungan tepat pada pegawai atau aparatur sipil negara untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan. Nah, jadi memberikan pelatihan, bisa jadi ada semacam pelatihan di kabupaten, saya utus beberapa kasih mungkin kasubag tentang suatu perubahan, misalkan menyangkut tentang kinerja. Betul, karena sekarang ini sudah memakai sistem aplikasi semua, tidak manual lagi seperti itu. Yang keempat, membangun struktur organisasi yang lebih jelas dan memastikan tanggung jawab setiap anggota tim didefinisikan dengan baik. Nah, itu yang saya katakan tadi di awal, harusnya sebagai seorang pimpinan, administrator, saya berupaya untuk paling tidak mengerti terlebih dahulu tentang suatu pekerjaan atau suatu perubahan. Jadi kesimpulan, solusi terbaik atau tergantung pada konteks dan kompleksitas perubahan yang dihadapi oleh organisasi tersebut. Jadi memperkuat komunikasi, terus melibatkan para aparatur sipil negara dan jajaran serta bawahan. Jadi komunikasi di sini sangat berperan penting, terus memahami setiap suatu perubahan, terus menciptakan struktur organisasi yang lebih jelas merupakan langkah penting dalam menghadapi tantangan perubahan organisasi. Jadi kalaupun ada sesuatu pekerjaan nanti di seksi apa, misalnya kasih apa, nanti saya limpahkan terus ke kasubag atau ke sekcam. Jadi seperti itu. Demikian Pak Alamsyari dan anggota peserta diklat yang dapat kami sampaikan, mohon koreksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Camat, Pak Nofta Limi yang telah memaparkan tugasnya, ya, memaparkan hasil pengerjaan tugas asinkronus kemarin. Sebelum saya tanggapi, Bapak Ibu silakan kalau ada tanggapan, komentar, saran terhadap apa yang dipaparkan oleh Pak Nofta. Monggo, silakan. Aman, Pak. Jangan takut, Pak. Jangan takut. Kaget kalau aku nanya Pak apa mau bikin komentar Pak Nofta, giliran aku kaget dibalas boleh dong. Tidak begitu ya Pak Nofta ya. Kita silakan, mungkin ada bahan, mungkin kritikan yang bisa saya masukkan seperti itu. Betul. Iya, silakan Bapak, Ibu. Siapa? Menurut Bapak Ibu, apa yang dipaparkan oleh Pak Nofta ini sudah sesuai belum dengan instruksi dari tugas kemarin? Nah, gitu. Kalau belum, di mana letak kekurangannya? Nah, kalau sudah, di mana letak keunggulannya? Silakan Bapak Ibu. Yuk. Kayaknya pagi-pagi ini belum ngopi kalau, belum berani galak ngomong ini ya. Iya. Biasa Pak Bayu kalau mana Pak Bayu ini? Mana Pak Bayu? Menurut Pak Bayu? Tidak kualat tidak melawan Mamang Dewe. Bukan Pak Nofta Mamangnya kan? Ya, bapaknya
Bayu itu mamang aku, Mai itu Pak Alamsari. Jadi kami tidak Oh, beradik. sepupuan. Jadi Oh, sepupuan. iya, iya, Bukan iya. dia yang memamang sama aku. Oh, bukan dia memang. Takut ponakan. Kira tadi Lanjut, Pak lanjut. Bayu manggil Mamang dengan Pak Roka. Oh, tidak ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, di sini kita lihat bahwa hal yang mendasar yang menurut Pak Nopka yang perlu dibenahi di organisasinya yaitu di Kecamatan apa tadi Pak Nopka? Sindang Danau. Oh, Kecamatan Sindang Danau, bahwa ini ada beberapa kesalahan. Ada resistensi staf terhadap perubahan. Artinya ada beberapa, mungkin tidak semuanya Pak, ya, tapi ada beberapa staf kasih ataupun staf di organisasi di Kecamatan Sindang Danau itu yang tidak mau melakukan perubahan. Dalam arti kata perannya staf. Pokoknya bisa jadi dia berpendapat dari pertama saya PNS, dari pertama saya kerja di kantor camat ini, cara kerja saya begini. Nah, saya tidak mau berubah. Oke, kira-kira seperti itu ya Pak Nopta ya. Ya. Saya menangkapnya itu. Artinya ketika misalnya Pak Nopta mengajukan, oh kita harus mengadakan perubahan, kita harus begini-begini. Nah, itulah kendalanya Pak Nopta. Itulah kendalanya. Ada memang tidak semuanya pro, ada beberapa juga yang resisten, yang bertahan dengan cara mereka. Nah, gitu. Nanti akan dipaparkan hari ini akan ada pengelompokan dia masuk kelompok yang mana nanti ya. Seperti itu. Oke. Ya. Jadi coba ke bawah lagi Bu Nopi. Ke bawah lagi Bu Nopi. Nah, dari situ maka ada juga permasalahan kurangnya komunikasi tadi ya. Perlu ditingkatkan lagi strategi komunikasinya. Ya sama dengan yang Pak Wahyu tadi ya, peningkatan strategi komunikasi. Nah, dari situ maka menurut Pak Nokta yang perlu dilakukan segera prioritasnya adalah coba kembali lagi Bu Nopi. Ke bawah lagi. Nah, yang jadi prioritasnya apa ini Pak Nokta? Nah, yang menjadi prioritasnya menurut Pak Nokta kembali lagi Bu. Membantu menangani masalah secara efektif. Oh, oke. Oke. Nah, ini alternatifnya. Alternatifnya. Halo. Oke. Halo. Ya. Jadi yang jadi prioritasnya adalah apa tadi Pak? Komunikasi tadi Pak ya. Meningkatkan kembali atau memperbaiki strategi komunikasi di organisasinya Pak ya. Kalau tidak salah tadi Pak ya. Nah, ini ada beberapa alternatif solusi. Ada beberapa alternatif solusi. Dari beberapa alternatif solusi ini, solusi yang dipilih oleh Pak Nopta yang mana? Coba paling bawah Bu Nopi. Iya, ke bawah lagi. Nah, itu. Ya. Oke. Maka solusinya adalah memperkuat komunikasi. Gitu Pak ya, memperkuat komunikasi dengan melibatkan para pegawai aparatur sipil negara jajarannya serta bawahan dan juga menciptakan struktur organisasi ya, menciptakan organisasi yang jelas ya, mungkin itu dampak dari perlunya komunikasi tadi sehingga didasarkan pada struktur yang jelas ya Pak ya. Oke ya. Cuma kalau dari saya yang Pak Nopta ini mungkin nanti akan lebih diperjelas lagi Pak Nopta ininya gimana, meningkatkan strategi komunikasinya gimana? Ya, seperti kalau kita bandingkan dengan Pak Wahyu tadi kan dia terpilih ada memanfaatkan teknologi informasi, kemudian diperjelas oleh Pak Wahyu tadi bahwa khususnya dalam peningkatan kinerja penagihan ya Pak ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau yang Pak Nokta ini strategi komunikasinya stressingnya di mana Pak Nokta? Nah, gitu Pak Nokta. Ya, gitu Pak Nokta. Strategi komunikasinya dalam hal apa gitu. Sehingga nanti diharapkan dengan memperbaiki strategi komunikasi ini, maka diharapkan kinerja kecamatan itu, kinerja kecamatan Sindang Danau tadi bisa meningkat. Nah, seperti itu. Ya, mungkin untuk dari saya Pak Nokta perlu tambah lagi kira-kira masuk ke stressingnya apa? Apakah strategi komunikasi dalam apa gitu, atau dalam hal apa gitu. Ya. Oke, artinya kinerja apa? Kinerja apa yang mau ditingkatkan lagi strategi komunikasinya. Kalau kita bandingkan yang Pak Wahyu tadi, pemanfaatan teknologi, kinerja apa? Kinerja penagihan. Seperti itu kira-kira. Kalau saya menangkapnya Pak Wahyu tadi ya. Karena menurut Pak Wahyu tadi ada lima penagihan
Dan 5-nya itu belum semuanya memanfaatkan teknologi informasi. Nah, itu yang mau diperbaiki, yang mau dilakukan oleh Pak Wahyu. Nah, kalau Pak Nopta bisa jadi kira-kira kinerja yang mana? Apakah kinerja pelayanan kepada masyarakat atau kinerja pelayanan pemberian informasi atau apa? Nah, gitu. Ya, selalu saya ingatkan Bapak Ibu di pejabat administrator itu yang kita sesikan adalah jiwa kepemimpinan kinerja. Bagaimana Bapak Ibu meningkatkan kinerja di organisasinya. Oke, baik. Satu orang lagi mungkin ya. Satu orang lagi nanti setelah itu kita Terima open. kasih Pak Alam Syarif. Iya, sama-sama Pak Nopta. Nanti Pak Nopta bisa diperbaiki untuk dilanjutkan dari tugas hari ini ya Pak Nopta. Ya? Siap Pak. Iya. Siapa yang lagi? Pak Prengki kali ya. Saya minta Pak Prengki ini dari Banyuasin, Musi Banyuasin. Iya, silakan Pak Prengki. Nanti setelah Pak Prengki kita paparan overview materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, jadi izin Pak, tugas Ya. individu yang saya buat itu bertemakan peranan kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas kinerja Pak. Jadi di tempat kerja setelah dilakukan identifikasi Pak, ada 10 permasalahan Pak yang ada di tempat kerja dalam mengenai kinerja dan produktivitas pegawai Pak. Dari 10 ini Pak, yang nomor 6 ini lebih prioritas Pak, karena dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 itu berujungnya itu di kinerja pegawai Pak. Yang nomor 6 Pak ya? Yang nomor 6 Pak. Makanya saya ambil prioritasnya itu turunnya kinerja dan produktivitas Pak, karena yang lain itu mendukung menjadi penyebab turunnya kinerja Pak. Nah, penyebab permasalahan dari turunnya kinerja ini Pak, yang pertama itu pemimpin yang buruk Pak. Jadi kepemimpinan yang belum bisa memberikan pengarahan dan motivasi kepada bawahannya Pak. Kemudian adanya bentrokan kepribadian Pak. Biasanya kita kalau di dalam lingkungan kerja itu kadang-kadang dalam menghadapi bawahan itu dengan sesama rekan kerja kita sering terjadi Pak. Kemudian adanya ketidakcocokan dengan tim Pak. Karena mungkin ada perbedaan di dalam mencapai visi dan misi Pak, sehingga tidak adanya kecocokan antara satu pegawai dengan pegawai yang lainnya Pak. Kemudian tidak adanya transparansi di dalam lingkungan kerja Pak, antara bawahan dan atasan Pak. Hal ini bisa menyebabkan saling curiga mencurigai Pak, sehingga kadang-kadang muncul pemikiran-pemikiran yang negatif Pak. Kemudian tidak adanya kejelasan peran Pak. Kemudian adanya sering gosip Pak. Jadi kita di lingkungan kerja ini kadang-kadang banyak yang bergosip Pak. Kadang-kadang berita yang diterima itu belum tentu benarnya Pak. Hoax Pak ya? Hoax Pak. Sehingga bisa menimbulkan konflik Pak. Di antara kita di dalam suatu instansi Pak. Kemudian kurangnya kesehatan karyawan Pak. Karena mungkin terlalu banyak beban kerja Pak, sehingga kurang istirahat, akibatnya sakit Pak, kantuk, Stres Pak ya? Ya, stres, sehingga mengganggu pekerjaan Pak. Akhirnya menurunkan kinerja dan produktivitas kerja Pak. Nah, kemudian alternatif solusi penyelesaiannya Pak dari beberapa permasalahan-permasalahan di atas, pertama, seorang pemimpin itu harus dengan sigap Pak, dengan cepat mengambil keputusan apabila terjadi konflik atau permasalahan di lingkungan kerja Pak. Makanya seorang pemimpin harus cepat. Yang kedua, seorang pemimpin itu harus berkomunikasi Pak
dengan rekan kantornya, baik itu dari bawahannya Pak maupun sesama pemimpin Pak, sehingga dapat meningkatkan motivasi Pak dengan komunikasi dan hubungan kerja yang bagus, maka akan terjadinya kekompakan Pak. Kemudian kita harus memberikan kesempatan kepada bawahan Pak untuk meningkatkan kinerjanya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun workshop Pak, sehingga ada kesempatan bawahan itu untuk meningkatkan karirnya Pak. Karena kalau kita memberikan kesempatan kepada bawahan, maka mereka akan bersemangat Pak dalam bekerja Pak. Karena ada kejelasan Pak untuk karirnya ke depan. Kemudian harus lebih bersifat transparan Pak dalam proses pengambilan keputusan, sehingga akhirnya menciptakan keterbukaan dan menumbuhkan rasa percaya antara sesama rekan kerja Pak. Yang terakhir, seorang pemimpin kita harus memberikan contoh perilaku dan etika yang bagus kepada bawahannya Pak, sehingga kita bisa mempengaruhi anggota atau bawahannya untuk melakukan perubahan dengan terus berinovasi dan berkreasi Pak. Mungkin itu saja Pak dari saya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Franky Julius yang telah memaparkan hasil tugas individunya. Silakan Bapak Ibu ada tanggapan, saran, komentar, masukan terhadap paparan Pak Franky Julius ini. Silakan Bapak Ibu. Siapa yang mau Mantap ngomong? Pak, mantap. Terstruktur dan sistematis. Oke, Oke, pokoknya. Salut. Izin menanggapi itu Pak Arif. Silakan Pak Bayu. Nah, itu tadi kan Kalau memang mantap ya Pak ya. memang ada salah satu faktor yang dijelaskan oleh Kak Franky tadi, itu salah satu faktor di lingkungan kerja, Pak. Lingkungan kerja seperti stres, kesehatan. Nah, sebenarnya itu kalau berbicara tentang lingkungan kerja, Pak, salah satu tupoksi daripada Balai K3 itu di dalam menegakkan regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Pak. Jadi di situ ada pasalnya bahwasannya setiap perusahaan itu wajib memeriksakan kesehatan para tenaga kerjanya 1 tahun sekali atau per semester, Pak. Dan juga di dalam tupoksi daripada Balai K3 itu memang ada pengujian untuk lingkungan kerja, Pak. Jadi dari faktor ergonomi, faktor fisika, faktor kimia, itu Permenaker nomor 5 tahun 2018 kalau tidak salah, Pak. Nah, jadi memang di situ, Pak, di setiap perusahaan itu, Pak, wajib untuk memeriksakan kesehatan para tenaga kerja, para karyawan, dan lingkungan kerja, Pak. Di situ ada faktor psikologis, faktor ergonomi, faktor fisika, faktor kimia. Nah, mungkin apa yang diregulasikan oleh Kementerian Tenaga Kerja itu mungkin tidak terlalu banyak yang dijalankan di bidang birokrasi atau di pemerintahan, Pak. Mungkin itu Pak yang salah satu yang saya tanggapi daripada apa yang telah dipaparkan oleh Kak Franky tadi, Pak. Tapi itu di anu ya Pak Bayu, itu di swasta ya yang regulasi seperti itu, yang harus memeriksakan kesehatan itu. Iya Pak, perusahaan Pak. Perusahaan ya. Iya, Undang-Undang Nomor 1. Bukan Pak, tapi di lembaga pemerintah ya. Iya, tapi terkadang tuh lembaga pemerintah ada sih Pak, ada sih yang menerapkan itu seperti di pemerintahan pusat Pak, menerapkan itu Pak. Untuk pemeriksaan kesehatan para pegawai negeri lah Pak. Jadi para pegawai negeri itu diperiksa kesehatan. Kalau di tingkat kementerian itu kalau nggak salah sudah berjalan sih Pak. Jadi kalau seperti ya mungkin kalau rekan-rekan di Kementerian Tenaga Kerja itu memang sering. Jadi kalau MCU Pak, MCU medical check up daripada pegawai negeri yang di kementerian itu, jadi mereka langsung ke Rumah Sakit Siloam Pak, di Jakarta Pak, di Jakarta. Tapi memang regulasi itu yang agak kurang itu memang punishment-nya Pak, punishment-nya tidak terlalu
tidak terlalu keras Pak itu Pak. Kalau saya lihat dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 itu Pak. Ya. Jadi memang salah satu tugas kita itu jadi kita ini sama seperti ini Pak, sama seperti kalau dari sisi higien industri itu Pak, jadi higien industri itu lebih ke tenaga kerjanya Pak. Kalau Ya. keselamatan kerja itu lebih ke alat Pak. Alatnya. Kalau ini ke Alatnya. manpowernya apa ya? Ya. Ke man-nya ya, Ya, ke manusianya ya. ke manusianya Ya, ke Pak. tenaga kerja ya. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan itu Pak, jadi memang itu diterapkan Pak, karena memang menyangkut kelangsungan daripada perusahaan Pak. Kadang-kadang memang salah satu izinnya memang harus MCU, harus pengujian lingkungan kerja gitu Pak. Kita ini sama seperti ini Pak, sama seperti surveyor, Sukopindo, barista itu sama Pak. Itu termasuk kompetitor kita Pak. Kalau kita kan lembaga pemerintah Pak. Pemerintah. Kalau dia yang NGO-nya ya. Ya Bukan swasta Pak. pemerintahnya, swastanya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bayu. Jadi menurut Pak Bayu, apa yang disampaikan oleh Pak Prengki ini sepertinya bukan hanya di tempatnya Pak Prengki ya, berbicara tentang kesehatan ini ya, hampir di semua lembaga-lembaga pemerintahan. Nah, itu perlu juga untuk yang tadi yang prioritas permasalahan yang dikatakan Pak, prioritas solusi yang digulirkan oleh Pak Prengki tadi. Ya, sepertinya kalau menurut Pak Bayu hampir semua lembaga pemerintahan perlu untuk menerapkan ini karena dia melihatnya dari pengalaman Pak Bayu di Balai itu melihat bahwa lembaga-lembaga pemerintah sudah menerapkan dan sudah kelihatan dampaknya gitu Pak Bayu, sudah kelihatan hasilnya dalam hal yang dikatakan Pak Prengki tadi untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja dan produktivitas itu di organisasi ya. Oke, baik. Tetapi kalau saya melihatnya di sini, kalau saya melihatnya dari segi ininya, dari segi tugas kemarin itu Pak Anu Prengki ya. Oke, di situ ada beberapa alternatif di bawah sekali Pak Prengki memberikan atau memilih di antara yang itu yang mana yang prioritasnya. Ada poin lagi enggak? Poin E atau di bawahnya lagi? Itu alternatif di bawah alternatif Pak. Penutup. Oh, di penutup Pak. Coba kita lihat Pak, di penutupnya gimana Pak? Tidak ada Pak, cuma sampai poin B Pak. Oh, sampai poin B. Iya, artinya dia masih tengah Pak, itu belum tertutup. Kan kalau sudah ada penutup kan tidak lagi tengah ya kan. Kalau belum ada penutup kan masih tengah ya Pak. Ya. Belum ada kesimpulan Pak. Belum ada penutup. Iya, belum tertutup ya Pak. Ya. Terperangkap aja sekali itu. Ya. Kalau bahasa kita Palembang itu tengah Pak. Tengah itu terbuka dalam waktu yang lama. Gitu kan. Ya, misalnya pintunya Pak ya. Pintu itu tengah pintu kan. Nah, biasanya bapak-bapak yang bikin setengah itu biasanya. Ya. Oke, jadi saran saya untuk Pak Prengki nanti di beberapa alternatif nanti Pak Prengki masukkan kira-kira menurut Pak Prengki solusi-solusi yang Pak Prengki ini yang mana yang bisa dijalankan. Iya gitu. Untuk meningkatkan kinerja organisasi tadi. Nanti ada korelasi dengan produktivitas kata Pak Prengki tadi. Gitu. Pak Prengki ya. Jadi dari situ nanti baru Pak Prengki rumuskan, oh saya akan melakukan ini. Nah, saya akan melakukan ini apa ya? Ya, artinya gini misalnya misalnya alternatif solusinya misalnya ini nomor 3 misalnya kan memberikan kesempatan kepada anggota untuk terus upskill atau job security bla bla bla. Jadi misalnya untuk meningkatkan skill dari bawahannya. Nah, sekarang baru nanti Pak untuk kelanjutannya nanti Pak Prengki kira-kira apa yang akan Pak Prengki lakukan untuk meningkatkan skill bawahan ini. Itu contoh. Misalnya Pak Prengki menurut Pak Prengki nomor 3. Gitu. Atau yang nomor 4 misalnya. Oke, nomor 4 bahwa harus bersikap transparan dan proses pengambil keputusan. Kira-kira apa yang akan Pak Prengki lakukan sebagai pejabat administrator di organisasi Bapak supaya transparansi ini muncul atau tumbuh gitu ya, atau tumbuh transparansi dalam pengambilan keputusan. Apa yang akan dilakukan realnya, actionnya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat contoh yang pertama Pak Wahyu tadi, karena yang pertama saya bikin contoh ya, yang akan dilakukan oleh Pak Wahyu tadi adalah dia memanfaatkan teknologi informasi.
Realnya apa? Dia akan membuat semacam aplikasi penagihan pajak. Nah, kalau bersama Franky akan menumbuh kembangkan sikap transparansi. Itu gagasannya. Realnya apa? Apakah Pak Franky nanti akan membuat media informasi? Apakah Pak Franky nanti akan mau membuat forum komunikasi misalnya seperti itu. Nah, gitu ya. Oke, nanti silakan diperbaiki saja Pak Franky untuk melanjutkan ke tugas hari ini. Ya, baik Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin sudah gimana Pak? Terima kasih Pak. Ya, oke, sama-sama Pak Franky. Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan. Mungkin saya akan memaparkan sedikit, ada paparan sedikit tentang salah satu mata pelatihan yang ada di agenda kedua. Izin Pak, saya mau ngecas laptop dulu Pak ya. Saya mau merokok dulu, Pak. Bapak ngecas laptop dulu, Pak. Ngopi kuda ya. Cepet yang ngecas ya, Pak. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu masih ingat kemarin di agenda kedua kita ada berapa mata pelatihan? Di agenda kedua ada berapa mata pelatihan Bapak Ibu? Masih ingat? Gak mungkin lah lupa, baru kemarin kita. Ayo. Ada Dua, berapa Pak. mata? Ada Satu berapa? kalau nggak salah. Satu, Pak. Oh, kok satu? Sedikit Dua, banget. dua. Kok dua? Naikkan lagi Pak Ayu. 9, Pak. 9 jam pelajaran, Pak. 9 Bukan, jam mata pelajaran. pelatihannya Pak. Mata pelatihan. Kalau di agenda 1 kan ada 2 mata pelatihan, wawasan kebangsaan, Oh, iya, iya. dan kepemimpinan Pancasila dan integritas, ya kan? Nah, kemudian nilai bela negara dan kepemimpinan Pancasila. Nah, sekarang kalau di agenda kedua ini ada berapa mata pelatihan? Pak Deska. Ayo, silakan Pak Deska. Apa saja Pak Deska? Pak Deska tadi ngomong 4 ya? Apa saja Pak Deska yang 4 Pak Deska? Dua, Pak. Dua, Pak. Ini mata pelatihan Bayu, bukan program keluarga berencana. Keluarga berencana ya, 2 saja cukup, 2 lebih baik. Ada 4 Pak. Ada 4 Pak Franky, betul. Ya, yang pertama itu ada kepemimpinan transformasional, manajemen perubahan sektor publik, jaring kerja dan strategi komunikasi, ya kan? Pak. Iya. Nah, yang kemarin, tugas kemarin itu ada 2 substansi yang saya libatkan, yaitu manajemen perubahan sektor publik dan kepemimpinan transformasional. Nah, tadi sudah dibahas oleh Pak Franky tadi kan di tugas dia tadi. Dia ada memasukkan kata ada kepemimpinan transformasional di situ, juga ada kira-kira perubahan apa yang akan dilakukan di situ. Nah, hari ini kita akan fokus ke mata pelatihan yang ketiga, yaitu jejaring kerja. Izin Bapak Ibu saya share screen ya. Ya, Bapak Ibu tidak usah dicatat, cukup disimak saja, tidak usah dicatat, tidak usah dipoto. Saya sudah menyiapkan PDF-nya. Ini saya share menjadi PDF. Insya Allah nanti di akhir pembelajaran akan saya share di sini nanti. Dan juga nanti saya share di grupnya Bapak Ibu, di grup kelompok 2 ya. Oke. Baik. Nah, Bapak Ibu, salah satu mata pelatihan yang ada di agenda kedua yaitu ada jejaring kerja. Nah, jejaring kerja ini Bapak Ibu, ya ini bersifat aplikatif. Artinya apa? Substansi dari materi jejaring kerja ini nanti akan kelihatan pada saat Bapak Ibu menyusun aksi perubahan kinerja organisasi. Ya, oke. Kita bahas dulu sekarang apa sih yang dimaksud dengan jejaring kerja Bapak Ibu. Ya, jadi jejaring kerja itu suatu hubungan yang kuat maupun yang lemah. Jadi intinya hubungan. Ya.
Intinya hubungan, tak peduli itu apakah hubungan yang kuat ataupun hubungan yang lemah, dia tetap membangun jejaring kerja. Ya. Oke. Antar pihak-pihak, pihak yang terkait, ya, antar pihak-pihak yang terkait. Nah, hubungan itu apakah itu hubungan antar personal maupun hubungan antar organisasi. Jadi hubungan bisa secara pribadi, bisa juga antar organisasi. Nah, itu, ya. Oke. Nah, pihak-pihak yang terkait dengan perubahan yang akan kita lakukan di organisasi kita, ya, itu kita istilahkan stakeholders namanya, stakeholders, ya. Nah, di mana jejaring kerja ini ditandai dengan adanya hubungan atau ikatan yang kuat. Jadi tadi ada hubungan yang kuat, ada hubungan yang lemah, ada ikatan yang kuat dan ikatan yang lemah. Nah, maksudnya apa ikatan yang kuat dan ikatan yang lemah ini? Nanti akan kita lihat hubungan antar pihak-pihak terkait ini kita berbicara dari dua aspek, ya, yaitu manfaat atau interest, ya, atau kepentingan, bisa juga dengan influence, kepengaruhnya. Ya, bagaimana tingkat kepentingannya, bagaimana interest dari pihak-pihak ini yang terkait ini, maupun bagaimana pengaruhnya pihak-pihak ini terhadap rencana perubahan kita, rencana perubahan di organisasi yang akan kita lakukan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi terminologi jejaring kerja di sini itu mengacu kepada jejaring sosial, ya jelas, ya. Jelas, jejaring kerja di sini berhubungan dengan jejaring sosial. Kalau kita berbicara tentang jejaring sosial, maka ada hal yang harus kita ingat, yang perlu kita libatkan seperti yang dikemukakan oleh Pak tadi, oleh Pak Prengki, oleh Pak Nokta, oleh Pak Wahyu, itu hubungannya nanti ke komunikasi. Nah, hubungannya ke komunikasi. Hubungannya ke komunikasi. Karena kalau kita lihat paparan 3 tadi, dari identifikasi tadi, tiga-tiganya menyatakan bahwa perlu adanya komunikasi. Nah, perlu ada komunikasi yang bagaimana nanti. Ya, di mana jejaring sosial yang didefinisikan sebagai pola hubungan antara dua aktor atau lebih. Ya. Nah, jadi hubungan di sini bisa hubungan antara dua aktor, dua personal atau dua organisasi maupun lebih. Nah, ini dimaksud dengan aktor di sini itu bukan hanya individu, not only di individu, bisa juga kelompok, bisa juga organisasi. Jadi definition of actor here is not only individual atau person, ya, but also it can be a group of people or the organization. Jadi hubungan di sini kalau dia misalnya hubungannya misalnya kita katakan bahwa agen perubahan kita nanti akan melibatkan kabit yang lain, misalnya Bapak Ibu di kabit suatu organisasi akan melibatkan kabit yang lain. Kabit yang lain itu kan ya individu dia, ya. Atau bisa juga misalnya melibatkan misalnya apa ya, tokoh agama, atau tokoh masyarakat, gitu. Atau bisa melibatkan LSM, atau melibatkan wartawan, misalnya. Itu kan sekelompok, ya, sekelompok profesi. Nah, atau bisa juga Bapak Ibu misalnya saya akan ada pihak terlibat di sini, misalnya Pak Bayu misalnya. Pak Bayu kan ada, di tempat saya ini ada yang terlibat misalnya dari Dinas Kesehatan. Itu organisasi namanya. Ya, atau misalnya Pak Bayu kan di Dinas Tenaga Kerja, tapi nanti di rencana perubahan Dinas Tenaga Kerja ini akan melibatkan pihak dari Dinas Kesehatan. Artinya nanti ada koordinasi, ada kolaborasi dengan Dinas Kesehatannya di situ. Nah, itu contoh daripada pihak terlibat atau actor dalam pengertian organisasi. Oke, Bapak Ibu. Ya. Nah, dalam berjejaring kerja ada proses aktif di mana dia membangun dan mengelola hubungan-hubungan yang produktif, ya. Oke. Jadi dia mengelola hubungan-hubungan yang produktif. Jadi hubungan di sini bisa hubungan personal, person to person, atau hubungan organisasi, organization to organization, atau person to organization. Nah, atau organization to person. Seperti itu. Jadi ada beberapa alternatif kemungkinan hubungannya di sini. Ya. Nah, dalam jabatan kepemimpinan administrator, jejaring kerja ini didefinisikan sebagai bagaimana Bapak Ibu sebagai pejabat administrator itu membangun dan mengelola hubungan-hubungan produktif. Ya, hubungan-hubungan yang produktif
ya yang ada dalam jejaring kerja personal maupun organisasi bagi tercapainya kinerja organisasi yang Bapak Ibu pimpin. Oke, jadi misalnya saya ingin meningkatkan seperti Pak Wahyu tadi meningkatkan kinerja pelayanan penagihan pajak misalnya, gitu. Nah, bagaimana Pak Wahyu ini membangun hubungan produktif antar pihak-pihak atau antar di aktor tadi supaya maksud Pak Bayu untuk meningkatkan kinerja pelayanan penagihan ini itu bisa meningkat. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu kaitannya jejaring kerja dengan jabatan Bapak Ibu sebagai pejabat administrator. Oleh karena itu, langkah awal kita dalam membangun jejaring kerja ini itu adalah dengan memetakan, ya, dengan memetakan jejaring kerja. Ya, langkah awal kita itu adalah memetakan jejaring kerja, membuat pemetaan jejaring kerja, ya, memberi kerja dengan tujuan bagaimana struktur organisasi yang ada dan menganalisanya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dan nanti Bapak Ibu katakan ini pihak-pihak yang terlibat, kemudian Bapak Ibu analisis hubungannya gimana. Hubungan antar aktor yang ada di jejaring kerja itu bagaimana. Supaya nanti kalau Bapak Ibu sudah menetapkan, sudah mengetahui ini hubungannya bagaimana, Bapak Ibu bisa mengatur strategi. Nah, bisa mengatur strategi dalam hal peningkatan kinerja tadi. Nah, jadi Bapak Ibu setelah Bapak Ibu petakan, Bapak Ibu lihat hubungannya bagaimana, baru Bapak Ibu atur strategi untuk mengoptimalkan, untuk memberdayakan aktor yang ada dalam map kita, yang ada peta jejaring kerja kita. Kembali ke tujuan akhirnya tadi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Ini atas ya. Nah, langkahnya jadi langkah-langkah awal pemetaan jejaring kerja, ya. Yang pertama Bapak Ibu adalah tentukan masalah. Ya, tentukan masalah. Ya, masalahnya gimana? Nah, itu tugas pertama tadi sudah dapat. Ya, sudah dapat tadi kan tugas pertama tadi. Yang dipaparkan oleh 3 yang pemapar tadi sudah tergambar masalah yang akan perubahan itu apa. Ya, kalau Pak Wahyu tadi bagaimana memerlukan IT, kalau Pak Nokta tadi bagaimana meningkatkan strategi komunikasi, kalau Pak Prengki tadi bagaimana meningkatkan produktivitas dan kinerja di organisasi. Nah, setelah itu Bapak Ibu tentukan stakeholder yang terkait di sini siapa saja yang terlibat, ya, baik dari dalam organisasi kita maupun di luar organisasi kita. Seperti Pak Wahyu, siapa saja yang terlibat? Pak Wahyu misalnya di kabin apa? Apakah Pak Wahyu juga akan melibatkan kabin, misalnya di kabinnya Bu Siksta? Nah, ataukah Pak Bayu juga melibatkan, Pak Wahyu, apakah Pak Wahyu juga melibatkan pihak-pihak di luar Bapenda? Gitu, Bapenda. Siapa-siapa saja. Oke. Setelah itu baru gambarkan hubungannya. Gambarkan hubungan antar stakeholder terkait ini. Antar pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang terlibat dengan rencana perubahan kita. Kemudian baru kita analisis. Analisisnya bisa jadi kita akan menganalisis hubungannya gimana, kemudian tingkat pengaruhnya bagaimana. Apakah kuat, apakah sedang, atau lemah. Nah, oke, ya. Apakah dia termasuk kelompok yang tadi dikatakan istilah Pak Nokta tadi resisten? Apakah dia kelompok yang resisten ataukah dia kelompok yang pro? Apakah yang sependapat dengan aksi perubahan kita? Apakah dia yang kemungkinan akan menentang? Nah, apa yang akan kita lakukan? Setelah Bapak Ibu tentukan stakeholder terkait, di sini kita lihat apa sih yang dimaksud dengan stakeholder? Nah, stakeholder itu tadi dikatakan bisa 3 ya, bisa perorangan, bisa kelompok, bisa juga dari organisasi. Oke. Nah, untuk perorangan bisa dari masyarakat atau tokoh masyarakat, tokoh agama atau pejabat organisasi publik atau swasta. Jadi bukan hanya di organisasi pemerintahan. Nah, bisa juga dia organisasi swasta. Misalnya Pak Wahyu, ternyata menurut Pak Wahyu di tempat kami belum ada IT yang bisa merancang bentuk aplikasinya gimana.
oh maka Pak Wahyu perlu ini melibatkan dari pihak luar, misalnya dari akademisi atau dari konsultan IT. Nah, itu masukkan nanti oleh Pak Wahyu sebagai stakeholder. Nah, seperti itu. Ya, oke. Jadi pejabat organisasi atau swasta atau tokoh organisasi publik atau pemerintah ataupun dia non pemerintahan. Ya, nah stakeholder kalau kita lihat pembagiannya, ya, kalau kita lihat pembagiannya, maka pengaruh dari stakeholder itu bisa kita bagi dua. Ada yang disebut dengan stakeholder primer, ada stakeholder sekunder, ada stakeholder utama. Ya, ya, ada stakeholder primer, ada stakeholder sekunder, ada stakeholder utama. Nah, apa sih yang dimaksud dengan stakeholder primer? Primer itu adalah mereka yang terlibat langsung, mereka yang langsung dipengaruhi, ya, mereka juga langsung mempengaruhi, mereka juga langsung mendapatkan manfaat. Kemudian sekunder yang tidak langsung, sekunder yang tidak langsung. Sedangkan utama itu yang memiliki pengaruh baik positif maupun negatif. Pengaruhnya positif atau dia pengaruh negatif. Gitu. Itu yang stakeholder utama. Itu kalau kita lihat dari pengaruhnya, tingkatan pengaruh stakeholder. Nah, kalau kita lihat dari asalnya, dari asal stakeholder, maka stakeholder itu ada dua, bisa juga internal dan ada eksternal. Jadi stakeholder internal itu berasal dari dalam organisasi, internal dari luar organisasi. Contoh, kita ambil yang Pak Wahyu lagi ya. Mohon maaf Pak Wahyu ya, Pak Wahyu jadi kan contoh ya. Karena Pak Wahyu ambil pertama tadi. Nah, stakeholder internal, misalnya di Pak Wahyu tadi melibatkan di bidangnya Bu Sikta. Nah, maka pengelompokan bidangnya Bu Sikta ini itu termasuk stakeholder internal. Atau Pak Wahyu melibatkan sekretariatnya atau bidang-bidang yang lain. Nah, itu. Yang eksternal itu yang di luar. Misalnya Pak Wahyu ingin melibatkan tadi pihak ketiga, vendor atau apa ya? Vendor apa namanya yang bikin kayak yang ya yang bikin aplikasinya sebagai konsultan IT-nya. Atau Pak Wahyu, wah ini karena berhubungan dengan aplikasi lembaga pemerintahan, saya rasa perlu ada koordinasi atau komunikasi dengan Diskominfo Provinsi Sumsel. Nah, maka masukan oleh Pak Wahyu itu dari stakeholder di luar organisasi atau stakeholder eksternal. Ya, baik, kita lanjut. Kalau asalnya itu ya. Kemudian kalau kita lihat hubungan antar stakeholder tadi, baik stakeholder internal maupun eksternal, maupun stakeholder yang tadi yang primer, sekunder, dan utama, maka hubungannya bisa kita ada hubungan formal, ada hubungan informal. Nah, hubungan formal di sini maksudnya pada dokumentasi. Jadi ada bukti dokumentasi dokumen. Seperti tadi misalnya Pak Wahyu ke pihak ketiga misalnya untuk untuk tim IT-nya. Maka Pak Wahyu bikin semacam MOU lah, MOU ya, kesepakatan ya antara dari organisasi Pak Wahyu dengan organisasi dari IT-nya itu. Nah, gitu. Ya. Oke. Juga hubungan informal ini ditandai dengan itu tadi, surat keputusan. Misalnya antara hubungan atasan dan bawahan. Nah, misalnya Pak Wahyu kan atasannya kan kepala badan ya. Nah, jadi kepala badan di sini, kepala badan dengan Pak Wahyu sebagai agen perubahannya itu ada hubungan formal karena hubungan hierarki antara atasan dan bawahan. Atau di Pak Wahyu, bidang Pak Wahyu melibatkan yang di bawahnya, apakah itu seksi atau staf-staf yang ada di seksi tersebut, maka hubungannya adalah hubungan formal. Sedangkan hubungan informal itu hubungan tidak didasarkan kepada adanya dokumentasi. Apakah itu hubungan persahabatan, kekerabatan, ketokohan atau lain-lain. Ya, kita lanjutkan. Ya, nah. Setelah itu, setelah kita tentukan stakeholder, kita akan membuat peta tadi, maka kita analisis stakeholder itu. Kita petakan stakeholder, kita petakan posisi stakeholder itu dalam rencana perubahan kita. Ya, oke, ini tidak usah, langsung saja. Ya, nah
Pemetaannya kita lihat dukungannya. Dukungannya itu kita lihat apakah dia pro di sini atau yang sejalan atau yang menyetujui, atau dia yang kontra yang tadi, atau dia bersifat netral. Oke, nanti di peta nanti dikasih kode. Kalau pro dia kodenya positif, kalau kontra negatif, kalau netral itu positif garing negatif. Nanti pembaca bisa tahu, oh ternyata ini dukungannya adalah netral. Oh, kalau ini pro sangat mendukung, ya atasan misalnya sangat mendukung biasanya kalau atas kan. Nah, kalau pawai tadi misalnya kepala badannya gitu ya, kepala badan mungkin masukkan ke pro. Oke. Nah, setelah kita membuat peta, maka kita lihat juga pengaruhnya. Kita kelompokkan stakeholder ini berdasarkan pengaruhnya. Bapak Ibu mungkin tahu dengan masih ingat pelajaran matematika garis bilangan ya. Ingat garis bilangan ya, ada pelajaran garis bilangan. Nah, di situ kalau kita lihat sini ada tanda panah ini ya, tanda panah sini. Ya, kalau dalam garis bilangan itu kan dia kalau ke atas itu plus kan? Plus. Artinya dia semakin ke atas semakin tinggi. Kalau ke sini ke kanan itu plus juga kan? Artinya dia semakin ke sini dia semakin tinggi. Sebaliknya ke kiri dia negatif, ke bawah dia negatif. Kemudian dua garis ini kayak Johari window istilahnya. Dua garis ini maknanya kalau garis yang vertikal itu berbicara tentang influence atau powernya. Kita bicara tentang pengaruhnya. Kalau yang ke sini yang horizontal kita bicara tentang interest, minat atau kepentingannya. Nah, maka pengelompokan ini bisa kita bagi 4. Yang pertama apa yang disebut dengan promotor. Promotor di sini high influence, high interest. Stakeholder yang kita kelompokkan dalam promotor ini itu adalah stakeholder yang memiliki pengaruh besar dan juga minat atau kepentingan besar terhadap perubahan di organisasi kita. Ya, gitu. Kalau dia pengaruhnya besar tapi kepentingan atau minatnya kecil, maka masuk ke kelompok laten. Nah, laten. Nah, kemudian kelompok defender pengaruhnya kecil tapi dia punya kepentingan atau minat yang besar terhadap aksi perubahan kita. Sedangkan apatetik ini negatif semua. Pengaruhnya kecil, minat atau kepentingannya juga kecil. Oke. Artinya orang ini sepertinya tidak berperan, tidak berpengaruh, tapi tetap kita butuhkan. Nah, gitu. Tetap harus kita masukkan dalam rencana perubahan kita. Ya. Oke, itu. Jadi kuadran 1 itu yang pengaruh tinggi dan kepentingan tinggi. Kemudian kuadran 2 yang tadi laten, ya, pengaruh tinggi, kepentingan atau minatnya rendah. Kemudian kuadran 3 dan kuadran 3, ini kuadran 3 low apatetik, ya, sama-sama rendah. Kuadran 4 itu defender. Defender artinya pengaruhnya rendah tapi kepentingan tinggi. Nah, ini ada ciri-cirinya. Ya. Ya, mungkin bisa dibaca Bapak Ibu ya. Karena keterbatasan waktu, kalau fisikal mungkin kita bisa paparkan secara mendetil. Iya. Oke. Nah, ini ciri-cirinya. Oke. Setelah itu Bapak Ibu, kita langsung saja ke ya langkah kita ketika membuat map tadi. Membuat map. Ya. Oke, ini langkah-langkahnya. Langsung saja kita langkah pertama Bapak Ibu tentukan kasus atau tadi perubahan apa yang akan kita lakukan. Nah, seperti tadi kita akan melakukan perubahan apa. Kemudian langkah kedua Bapak Ibu buat gambar garis hubungannya. Nah, nanti Bapak Ibu yang ini contoh. Jadi yang ini nanti akan Bapak Ibu masukkan dalam rancangan aksi perubahan Bapak Ibu. Ini yang harus Bapak Ibu masukkan. Nah, ini contohnya saja, ini contohnya. Nah, di tengah sini Bapak Ibu, di tengah sini, ini adalah posisi Bapak Ibu sebagai agen perubahan. Kalau contoh saya ini, agen perubahannya adalah Kabit Promosi Penanaman Modal. Nah, gitu. Kemudian dia kasih kode, kalau yang warna hijau katanya itu yang internal. Kalau yang biru katanya warna ada eksternal. Jadi ini adalah stakeholder internal yang terlibat. Sedangkan yang biru adalah yang di internal, yang di luar organisasinya. Kemudian dia juga gambarkan ada garis, ya, ada garis merah itu menandakan garis komando dari atasan ke bawahan. Kemudian juga ada garis 2 arah
itu menandakan garis koordinasi. Ya, oke, warnanya hijau atau biru ini, ya? Biru. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada yang belum jelas juga kelihatan di sini Bapak Ibu di netmap ini. Kalau yang di sini belum tergambar apakah antar stakeholder itu juga ada koordinasi. Ya. Kalau ini kan sepertinya misalnya gini. Misalnya untuk di bidang dia melibatkan kabit penanaman modal. Ya. Dia kan kabit promosi, ini kabit penanaman modal. Nah, ini kelihatan bahwa kemudian ada juga kabit perizinan misalnya. Nah, tapi di sini belum tergambar apakah kabit penanaman modal dan perizinan ini ada juga koordinasi antar mereka sehubungan dengan rencana perubahan kita. Nah, kalau ada tetap digambarkan. Nah, ini belum tergambarkan. Ya, jadi sepertinya tergambar hanya kepada agen perubahan, kepada kabit promosi ini. Nah, seperti itu, Bapak Ibu ya. Oke. Setelah Bapak Ibu membuat peta, maka Bapak Ibu nanti di sini ini juga belum tergambar hubungannya positif negatifnya. Nanti untuk yang tugas Bapak Ibu silakan ditambah nanti positif atau negatif atau netral dia. Ya. Oke. Oke. Dan juga di sini belum tergambar tingkat pengaruhnya, apakah tinggi, sedang atau sangat tinggi. Dia tidak memberikan nilai. Nah, tidak ada angka-angkanya. Ya, nanti ditambahkan itu. Nah, setelah itu kita kelompokkan setelah peta tadi kita kelompokkan dalam 4 pengelompokan tadi. Bapak Ibu masih ingat yang promotor yang bagaimana Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, kalau yang promotor yang bagaimana? Yang promotor yang bagaimana Bapak Ibu? Pengaruh besar. Pengaruhnya besar, tinggi juga apa namanya? Manfaat atau kepentingan. Kepentingan. Iya, oke. Kalau laten gimana Pak? Nota. Pengaruhnya besar, manfaat atau kepentingannya kecil. Kecil. Iya. Kalau depender pengaruhnya kecil. Pengaruh kecil, manfaat kecil. Apa kecil itu Pak Asra? Pengaruh kecil mengenai apa ini? Kalau depender itu pengaruh kecil tapi kepentingannya besar. Pengaruhnya tinggi nah. Iya, pengaruhnya rendah atau kecil tapi dia kepentingannya besar. Kalau apa tadi yang dikatakan Pak Asra tadi? Sama-sama rendah atau sama-sama kecil. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu nanti silakan Bapak Ibu, ini adalah kelanjutan dari tugas kemarin. Kalau tugas kemarin Bapak Ibu sudah menentukan perubahannya di mana, yang di Bapak Ibu masukkan di solusi terbaik itu. Nah, sekarang Bapak Ibu bikin peta, pemetaan kira-kira siapa saja yang terlibat dalam rencana perubahan yang akan Bapak Ibu lakukan. Ya. Oke, nanti Bapak Ibu silakan dibikin peta, bikin 2 seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu bikin ini. Nah, bikin ini netmap. Kemudian yang kedua Bapak Ibu bikin pengelompokan ini. Nah, ini pengelompokan ini. Nah, jadi yang ada di netmap yang dibuat di sini. Nah, seperti ini misalnya kepala dinas. Kepala dinas ini masuk kelompok yang mana? Apakah promotor? Apakah defender? Apakah laten? Atau apathetic? Jadi semua yang Bapak Ibu tuliskan sini nanti dikelompokkan. Misalnya ada di bagian hukum misalnya. Kalau provinsi itu biro hukum ya. Nah, bagian hukum ini masuk mana? Di antara 4 tadi. Jadi untuk tugas hari ini Bapak Ibu bikin 2, ini tugasnya tugas individu Bapak Ibu, tidak bisa kelompok. Karena Bapak Ibu beda-beda kan ininya. Apa tempatnya kan? Walaupun Pak Wahyu dengan Bu Sikta sama tapi tetap beda. Bidangnya beda. Yang akan dilakukan perubahan juga beda antara Pak Wahyu dengan Bu Sikta kan? Nah, gitu. Oke, tapi enaknya Pak Bayu dengan Bu Cikta nanti bisa saling diskusi lah karena dia satu kantor kan, bisa saling ngobrol lah kira-kira nanti ya. Bisa saling sharing kira-kira apakah bisa saling memberikan saran kira-kira apakah yang Bapak Ibu buat itu, stakeholder yang Bapak Ibu buat itu ini sudah sesuai menurut Bapak Ibu ya, sudah bisa sharing antar Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, sampai di sini silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan tentang jejaring kerja ini sehubungan dengan tugas kedua.
Izin Pak nanya Pak, Ya, silakan Bu, Ibu Nopi. yang di eh, net map tadi itu semua yang berpengaruh ke dalam perubahan kita masuk ke situ ya Pak? Ya, yang berpengaruh dan Nah, juga yang ada kepentingannya Bu Nopi. yang ada kepentingan. Ya, Terus yang yang garis berkepentingan. putus itu tadi Pak, yang garis-garis Ah, putus. ini nanti Ibu yang menentukan. Kalau yang contoh tadi garis putus itu adalah garis koordinasi. Kalau panahnya satu arah, kalau panahnya dua garis koordinasi dua arah. Nanti terserah Ibu mau yang garis putus-putus, mau yang pakai warna. Oh, kalau saya garis koordinasi nggak usah putus-putus deh, warna saja. Oke. Makanya itu perlu ada keterangan di situ, Bu. Nah, perlu ada keterangan di situ kan. Garis putus-putus maknanya apa gitu kan. Atau yang warna merah maknanya apa, warna kuning maknanya apa gitu. Nah, gitu. Itu sudah saya Artinya ini, Pak. Gimana, Bu? artinya itu bukan sudah baku harus seperti itu garis-garisnya atau warna-warnanya ya Pak ya? Oh, enggak, Bu. Enggak, Bu. Nanti kan tergantung dari Ibu sebagai agen perubahannya. Oh gitu ya. Makasih Pak. Ya, tergantung Ibu sebagai agen perubahannya. Apakah Ibu mau menggunakan garis putus-putus, garis lurus, atau menggunakan yang berwarna juga oke. Ya, tidak ada bakor warna ini. Makanya tadi perlu adanya keterangan tadi, Bu. Ya, perlu ada keterangan tadi. Ya. Nah, Bapak Ibu, untuk tayang tadi sudah saya share di grup WA, juga sudah saya share di sini. Silakan download kalau misalnya Bapak Ibu belum tidak sempat untuk download di Zoom ini, di chat Zoom bisa saja saya juga Bapak Ibu lihat di WA. Ya, yang jelas nanti ada dua yang Bapak Ibu buat. Dua itu yang pertama tadi membuat peta stakeholder, yang kedua mengelompokkan stakeholder dari peta yang dibuat. Dan tugas ini berhubungan dengan tugas kemarin. Jadi Bapak Ibu jadi disatukan dengan tugas kemarin. Ditambahkan saja di filenya, di bawah file itu ditambahkan tugas kemarin. Karena kan tugas kemarin kan kita batas ke solusi, menurut Bapak Ibu solusi terbaiknya apa untuk meningkatkan kinerja organisasi Bapak Ibu ini. Nah, perubahan apa yang akan Bapak Ibu bawa? Nah, gitu. Nanti dilanjutkan dengan hari ini, yaitu stakeholder apa saja yang terlibat, yang nantinya akan terlibat di perubahan yang akan Bapak Ibu lakukan. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi silakan. Jangan sedenian Pak Astra. Astra tidak direndunginya nih Pak Astra. Jadi ini tugas individu Pak ya? Ya, tugas individu Pak. Sama seperti yang kemarin Pak. Masukkan di Google Drive, linknya nanti kirimkan. Atau kalau mau Bapak Ibu mau kirimkan filenya juga tidak apa-apa ke saya ke WA. Kalau misalnya LMS-nya sudah tidak lagi lemes, LMS-nya nggak lagi lemes, bisa upload, silakan di-upload. Ya. Ya, saya kasih waktu agak lama untuk tugas, saya tunggu sampai jam 12 malam nanti ya. Sampai besok Pak. Kalau sampai besok. Sampai besok. Assalamualaikum Pak. Besok malam. Jangan Pak, karena besok mau paparan. Oh iya, besok, iya, besok sama seperti kita hari ini. Besok Bapak Ibu paparan di jaring kerjanya. Siap. Yang belum ini, tapi yang sudah bisa juga ada kemungkinan. Pak Wahyu, Pak Nokta, sama Pak Prengki sudah, tapi bisa jadi ada kemungkinan juga nanti akan memaparkan. Tapi yang belum ini siap-siap ini. Ya, besok khusus memaparkan tentang jejaring kerjanya. Izin Pak, nanya Pak. Ya, silakan Pak Prengki. Mengenai tugas ini Pak, apakah tugas ini bisa berbeda dengan proyek perubahan yang akan kita susun di akhir nanti Pak? Boleh, bisa. Ya. Karena kan Bapak Ibu harus sama tugas ini Pak. Enggak harus. Ya, karena gini Pak Prengki, karena ini tugas ke mata pelatihan agenda. Kalau yang aksi perubahan nanti itu Bapak Ibu harus ada 2 persetujuan dari mentor dan coach. Kan Bapak Ibu kan belum tahu coachnya siapa kan, belum dibagi coach kan. Ya kalau mentor tahu juga atasannya, udah tahu pasti atasannya kan. Itu pun tidak ada mutasi. Takutnya nanti ada pelantikan, ada pergantian. Bapak Ibu begitu mau sudah pergantian, masa yang baru nanti atasannya.
Oke, iya. Oke, makasih Pak ya. Ya, gitu Pak Franky. Jadi silakan Ya. saja yang menurut Bapak Ibu tidak harus ke aksi perubahan. Tapi kalau mau sudah mengarah-arah ke sana, oke juga, bagus juga. Saya dapat gambar bayangan. Izin Ya, Pak. ya silakan Pak Edi, gimana Pak Edi? Jadi ini Pak kaitannya kan dengan aksi perubahan Pak. Jadi mapping kita ya Pak ya. Ya betul. Promotor, defenders, laten sama apa tadi Kak? Nah, ya, kuadran kaitannya ya. ke apa? Ke rencana aksi perubahan kita sesuai dengan tupoksi ya Pak. Ya betul. Tupoksi kita di bidang ya Pak ya. Nah. Ya, ya sesuai dengan tugas fungsi kita atau tupoksi kita di bidang itu Pak. Nah. Kalau misalnya di sekretaris, saran saya ambil di sekretariatan gitu kan, ambil ke bidang lain. Artinya ada Bapak Ibu di sini yang sekretaris, sekretaris. Kalau misalnya Pak Prota di camat ya lihat tuh tupoksi camat itu apa gitu, ambil di situ. Ya. Oke. Dan ingat selalu saya ingatkan bahwa kata kuncinya adalah peningkatan kinerja Bapak Ibu ya. Kinerja. Ya, bukan untuk peningkatan pelayanan tapi kinerja. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Astra. Ya Pak, saya mau bertanya masalah yang agenda kedua ini Pak, masalah jejaring kerja. Yang pertama saya mohon untuk yang tugas Pak, tugas yang kedua ini, yang tugas individu, katanya karena di Bangpol kan, di sesuai saya kan, tupoksi saya kan membidangi masalah ketahanan kan, ekonomi, sosial budaya, agama dan ormas kan. Jadi saya mohon untuk contoh dari Pak Alam Syaril kan, saya agak kurang ini kan, untuk Pak bagaimana salah satulah untuk ini kan, untuk bocoran kan, supaya bisa saya untuk menjalankan tugas ini Pak. Mohon koordinasi dan arahannya. Iya, Terima kasih, oke. Tadi Pak Astra belum paparan ya? Iya, kalau Pak Astra paparan tadi, saya bisa nanti memberikan masukan-masukan gitu ya. Iya, kalau Pak Astra belum paparan, saya belum tahu nih arahnya kemana. Walaupun sudah dikumpul, tapi nanti saya baca dulu Pak Astra. Yang Pak Astra kirimkan ke saya, dikirim lewat WA atau di lewat mana Pak? Selain di LMS. Di WA ya Pak ya? Lewat WA Pak. Ya, nanti saya coba baca dulu nanti yang Pak Asra, nanti saya kasih masukan-masukan lah ya, bagaimana baiknya. Atau kalau seandainya Bapak Ibu merasa bahwa kayaknya tugas dari 3 paparan dan komentar-komentar tadi, komentar dari catatan 3 tadi, kayaknya saya mau ganti ya nggak apa-apa, silakan saja ganti. Tugas yang kemarin ganti. Oh bukan ini yang akan saya lakukan perubahan, saya akan perubahan di sini, boleh silakan. Tapi tetap dihubungkan dengan yang tugas hari ini. Ya, oke. Kita fleksibel saja Pak. Iya. Itu ya Pak Astra ya? Ya. Iya. Kalau contoh itu sudah ada tadi Pak, itu contoh bahan bayang itu ada, contoh net map-nya. Nah, ada kan contoh tadi kan? Yang itu sudah saya kirim ke ini ke grup WA dengan ke chat di Zoom. Ya. Pengelompoknya silakan dikelompokkan saja, misalnya di promotor siapa saja, kemudian laten siapa saja, defender siapa saja, begitu juga dengan apotetik. Oke. Baik Bapak Ibu, masih ada lagi yang mau disampaikan? Silakan Bapak Ibu. Materi hari ini hanya jejaring kerja, Pak. Alam Syari ya. Ya, atau ini aja Pak, apa buat saja agenda kedua gitu nggak Pak. Nama materinya agenda kedua aja nggak Pak. Karena kita banyak per agenda. Kemarin kan agenda 2, ini juga agenda 2 kan. Tiap hari kita agenda 2 kan. Atau kalau mau lengkap agenda 2 dalam kurung jejaring kerja gitu. Iya, atau agenda 2 saja saya coba. Ya bisa terbaca kok. Kita paham. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mohon maaf saya agak sedikit cepat karena saya mau masuk ke klasikal angkatan 1. Kebetulan angkatan 1 besok mereka mau setulah,
Hari ini saya mengisi materi pembekalan studi lapangan. Ya, oke. Dan mungkin besok saya juga akan terlibat mendampingi mereka stula di Kabupaten Sumedang. Mungkin saya terlibat ikut dalam rombongan untuk membimbing pelaksanaan stula mereka. Besok berangkat Kamis ke Lokus, Jumat refreshing, Sabtu pulang. Iya, itu. Nanti Bapak Ibu juga akan stula nanti ya. Sabar saja, ada masanya, ada waktunya. Iya. Kalau tidak ada lagi Bapak Ibu. Berapa hari, Pak? 4 hari, Pak, stula, Pak. Kalau di sini kayaknya 4 hari cuma, Pak. 2 hari perjalanan, 2 hari stula, 1 hari ke Lokus, 1 hari itu diskusi laporan. Tapi biasanya itu diskusi laporan dimajukan malam sehingga siangnya itu bisa lah kalau untuk refreshing mungkin karena capek belajar. Nah, gitu. Cara bebas. Iya. Kalau Pak Bayu mau, ke puskesmas. Kalau Pak Bayu mau ke puskesmas nggak apa-apa. Oke. Iya. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang disampaikan, terima kasih Bapak Ibu. Besok kita ketemu lagi. Cuma besok saya berangkat stula. Kamis kan, Pak, berangkat, Pak. Itu Rabu, Pak. Besok Rabu, Pak. Bapak berangkat Kamis kan? Ke Sumedangnya, ke Bandungnya besok, Pak. Kamis itu yang Kamis ke lokusnya, Pak. Kamis ke lokusnya, ke tempat stulanya, Pak. Bandung Sumedang via darat, Pak, ya? Ya, Jakarta Bandung juga via darat ya. Karena cuma 1 kali penerbangan kan. Kebetulan dari Linggau nanti. Kalau Linggau kan ada penerbangan Jakarta tiap hari kan dari Linggau. Jadi nanti kita kalau stula langsung dari Bandara Linggau, Pak, ya? Iya dong. Kita kan punya bandara, Pak Edi. Enggak transit lagi ke Palembang, enggak? Langsung. Kayaknya enggak. Berarti begitu kasih kal tanggal 21 tidak sebalikan lagi kita, Pak Edi. Bawa lah baju banyak-banyak. Tidak beli di sana, Pak, ya, kayak baju. Wih, orang kaya lah beli di sana, bawa duit ya. Bisa, Pak, nanti kan akhir seminggu belajar klasikal kan Sabtu. Hari Sabtu sampai jam berapa, Pak, Sabtu tuh, Pak, belajarnya, Pak? Sabtu sampai asar atau kadang-kadang sampai tergantung WI-nya, kadang-kadang cuma sampai sholat zuhur. Bisa lah Bapak untuk IB. IB itu IB kan, Pak, iya yang Pangaralam bisa pulang kan? Linggau Pangaralam kan ke Pangaralam dulu. Hari Minggu malam baru masuk Linggau gitu. Iya. Tanggung juga waktunya, Pak. Ya paling ke Pangaralam lah, Pak, kami tidak ada ke Palembang lah ya. paling. Nah, jangan nganggu uang Pangaralam IB, Pak Bayu tuh. Kita cari hotel lah, Pak, Pangaralam. Oh gitu. Iya. Nah IB juga. Siapa tahu kayak diakomodir oleh Pak Astra, Pak Kasim. Oh gitu. Nopi kan Bu Nopi. Kalau mereka berempat patungan, Pak, aku rasa bisa cak sehari 2 hari di situ kan. Iya. Sekalian juga Pak Bayu. Sekalian juga dia ngundang, ajak juga katanya tutor agenda 2 ini katanya bina refreshing juga. Masuk itu, Pak, masuk. Enggak. Iya, kalau kemarin saya jalan-jalan dengan rombongan Oku Selatan kalau kemarin. Osela, Pak, Oku Selatan, Osela. Oke, baik Bapak Ibu, selesai dulu pembelajaran kita di virtual classroom. Nanti Bapak Ibu silakan dimaknai, dipahami tugas tadi. Kalau Bapak Ibu have something to ask, silakan saja nanti japri saya di WA ya. Oke. Tapi mungkin saya balasnya tidak fast respon, tapi agak slow respon karena saya harus ke klasikal dulu. Mungkin jam istirahat mungkin. Saya respon nanti. Ya. Oke, Pak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih Pak Alamsari. Partisipasinya. Iya. Baik, siap-siap besok paparan tentang jejaring kerja untuk melihat hasil belajar hari ini tentang jejaring kerja. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekeliruan. Saya ini dengan ucapan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak Ibu. Bye bye. See you. Oke, Pak. Yuk, see you. Terima kasih, Pak. Tetap semangat Bapak Ibu. Ya.